Baik, salam semangat untuk pendidikan Indonesia. Hari ini kita akan mencoba mengulik-ulik satu materi yang menarik untuk kita bahas, yaitu tentang kedatangan Portugis ke Indonesia. Saya mengambil referensi dari kompas.com, yaitu hari Selasa 4 Februari 2020 pukul 12. Artikel yang editornya adalah Saudara Nibras Nada Nailufar. Ya, ini adalah satu artikel yang bisa kita jadikan sebagai salah satu bahan bacaan bagaimana tentang kedatangan Portugis ke Nusantara. Jadi sebelum Belanda datang ke Nusantara, ternyata Portugis adalah bangsa yang lebih dahulu datang ke Nusantara. Nah, ini bisa dilihat dalam satu referensi yang menjadi bahan bacaan kita juga, karyanya Rick Cleves, yaitu tentang History of Modern Indonesia. Itu sejak 2008, yang terbit 2008, mohon maaf. Jadi di situ dijelaskan bagaimana latar belakang kedatangan Portugis ke Indonesia dan reaksi masyarakat ketika itu. Nah, perlu dipahami sebenarnya bahwa memang pada abad ke-15 bangsa Eropa sebenarnya bukanlah bangsa yang seperti saat ini ya, atau bangsa yang maju ketika itu. Pada 1453, sebagaimana yang sudah sebelumnya kita jelaskan, bahwa Kekaisaran Turki Utsmani atau dinasti Ottoman menaklukkan Konstantinopel. Nah, ini merupakan salah satu pusat kota atau ibu kota langsung Kekaisaran Romawi. Jadi karena perkembangan pengetahuan teknologi di Eropa, maka ketika itu bangsa Portugis disebut-sebut sebagai salah satu bangsa yang unggul dalam bidang pelayaran. Nah, bahkan seorang pangeran namanya Pangeran Hendrik itu adalah seorang navigator, dan beliaulah yang mengirim para pelaut dan petualang Portugis untuk mencari emas dan Afrika, kemudian mencari rempah-rempah. Nah, sampai kemudian mereka ke Asia, memotong jalur pelayaran para pedagang Islam ketika itu. Nah, sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin, bahwa memang salah satu tujuan mereka datang adalah untuk mencapai pasar rempah-rempah. Nah, jadi banyak sekali cengkeh misalnya, kemudian pala, lada dan lain sebagainya yang ingin mereka ambil, mereka bawa kembali ke Eropa. Nah, oleh karena itu pada tahun 1487 salah seorang pelaut mereka atau pelayar mereka namanya Bartholomeus Dias itu kemudian mengitari Tanjung Harapan di Afrika dan memasuki Samudra Hindia. Nah, ini yang menjadi catatan awal masuknya bangsa Portugis ke beberapa wilayah di dunia. Ya, salah satunya adalah Bartholomeus Dias itu sampai ke Tanjung Pengharapan di Afrika. Nah, kemudian tahun 1497 Vasco da Gama. Jadi Bartholomeus Dias ketika itu belum masih sampai ke Tanjung Pengharapan dan mulai memasuki Samudra Hindia. Kemudian pada 1497 Vasco da Gama itu sampai ke India. Ya, namun di India barang-barang dagangan Portugis itu kalah bersaing, karena mereka datang sebenarnya bukan menjajah ya, tapi ingin melakukan proses perdagangan di India. Dan ternyata Vasco da Gama dan barang-barang Portugis lainnya yang dibawa oleh Vasco da Gama ketika itu kalah bersaing dengan barang-barang dari Asia. Oleh karena itu kemudian Portugis memutuskan untuk berperang di laut. Maka 1503 Alfonso de Albuquerque itu pun berangkat ke India. Jadi datang lagi Alfonso ke India. Nah, ketika tahun 1510, maka Alfonso de Albuquerque itu menaklukkan Goa. Nah, Goa itu di pantai barat Afrika ya.
Nah, itu menjadi kemudian menjadi pangkalan tetap dari Portugis. Nah, dan setelah itu maka Portugis punya ambisi ingin mendominasi perdagangan laut Nusantara ketika itu, dan sasaran utama mereka adalah Kepulauan Rempah-Rempah, dan mereka sudah mengetahui ternyata Indonesia adalah pusat dari rempah-rempah itu sendiri. Oleh karena itu kerajaan Portugis mengutus Diego Lopes de Sequeira. Nah, ia diminta untuk menemukan Malaka. Jadi mereka dengar ada daerah namanya Malaka, coba cari dulu begitu. Nah, kemudian dia datang menetap di sana sebagai raja Portugal wilayah sebelah timur India. Jadi Sequeira adalah orang pertama dari Portugis yang tiba di Nusantara. Dia datang ke Nusantara itu menurut artikel ini tahun 1509. Nah, ketika kedatangan beliau itu disambut sangat ramah oleh penguasa Kesultanan Malaka ketika itu, yaitu Sultan Mahmud Shah. Nah, namun lagi-lagi memang ini karena perang dagang ya, perang dagang, maka pedagang-pedagang Islam internasional ketika itu yang berada di Malaka mencoba meyakinkan Mahmud bahwa itu Portugis nanti akan jadi ancaman berat. Oleh karena itu setelah dialog-dialog yang terjadi ketika itu, maka Sultan Mahmud Shah kemudian berbalik melawan Sequeira. Nah, anak buahnya ditangkap, 4 kapal Portugis berusaha diserang sebelum akhirnya berlayar ke laut lepas. Jadi melarikan dirilah ke laut lepas begitu. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Maka April 1511 Albuquerque berlayar dari Goa ke Malaka dengan membawa berapa? 1.200 prajurit dan 18 kapal, luar biasa. Ya, 1.200 prajurit dibawa bersama dengan 18 kapal, dan setelah itu Portugis berhasil mengalahkan Malaka yang juga sibuk dengan konflik internal mereka. Nah, itu. Nah, di bawah pimpinan Francisco Serrao juga Portugis mencoba untuk berlayar ke timur. Jadi 1511 Portugis berhasil menguasai Malaka. Nah, pada 1512 kapal Portugis itu tiba di Hitu, ya, Ambon sebelah utara. Nah, juga sama-sama ya. Jadi bangsa Eropa ketika datang ke Nusantara itu sangat disambut dengan hangat, ramah begitu. Ya, karena memang sebagaimana yang kita diajarkan ya sejak dulu, bahwa memang bangsa Timur ini adalah bangsa yang sangat-sangat welcome sekali dengan orang-orang luar ketika datang ke daerah ini. Sampai kemudian ke Kepulauan Maluku, Portugis disambut baik. Karena mereka membawa juga bahan-bahan makanan dan juga membeli rempah-rempah. Nah, 1522 Portugis ketika itu mulai mencoba untuk masuk ke dalam tatanan politik di Nusantara lebih dalam gitu. Sehingga Portugis ketika itu 1522 bersekutu dengan Ternate yang sedang bersaing dengan Tidore. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Portugis untuk membangun benteng di sana. Nah, ini ya. Akibatnya apa? Akibatnya menjadi tegang karena ada anggapan bahwa Portugis melakukan sebuah proses yang namanya proses kristenisasi. Nah, ini yang menyebabkan hubungan yang tidak baik, tidak harmonis antara orang-orang Portugis dengan penguasa yang beragama Islam ketika itu. Ya. Orang-orang Portugis juga dianggap tidak sopan, tidak menyenangkan. Jadi mereka terlalu ikut campur dengan urusan-urusan kerajaan, sehingga penguasa ketika itu atau masyarakat ketika itu di Nusantara itu merasa bahwa ini Portugis makin lama kok makin gitu, sehingga mereka menjaga jarak dengan orang-orang Portugis ketika itu. Dan Portugis karena kondisi demikian itu hanya bertahan sampai 1605, dan mereka diusir dari Maluku setelah kongsi dagang Belanda VOC tiba di Maluku. Jadi itu mungkin pembahasan kita mengenai kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara. Nah, ini adalah salah satu referensi. Jadi tugas kalian adalah silahkan nanti buat sebagaimana yang saya buat saat ini sebagai contoh saja. Silahkan nanti dicari referensi yang lain mengenai kedatangan
bangsa Eropa di Nusantara. Ya, buat seperti ini contohnya dan kemudian diupload ke YouTube. Ini tugas dari materi kedatangan Portugis ke Indonesia. Jadi silakan dicari referensi seperti yang saya punya ini, misalnya kompas.com atau apa ya. Tapi yang jelas materinya referensinya harus sesuai ya. Jadi tidak asal comot dari dari Google dan lain sebagainya. Itu mungkin materi kita hari ini dan penugasan kepada anak-anak sekalian. Terima kasih. Salam semangat. Tetap menjaga imunitas kesehatan kita, tetap sehat. Mudah-mudahan corona cepat berlalu. Amin, amin ya rabbal.